Orang-orang yang seolah-olah membicarakan orang lain, seolah-olah dia tidak memiliki kekurangan. Dia lagi menggambarkan seolah-olah dirinya adalah orang yang sempurna, tak memiliki kekurangan. Maka tadi kita katakan, tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah mereka yang tersibukkan oleh aib-aibnya dari aib-aib orang lain. Ada namanya thariqah al-waraqah, metode kertas. Coba jujur pada dirimu sendiri. Coba kau tuliskan seluruh aib-aibmu. Coba kau tuliskan. Di samping itu semua, sambil kau terus mengingat aibmu dan kekuranganmu yang belum kau sebut, coba kau tuliskan kelebihanmu deh. Maka niscaya kau akan temukan kertas tersebut tak mencukupi untuk seluruh aib-aibmu, sementara sisi keutamaanmu hampir kosong dan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, setelah pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin, kita telah menjelaskan perbedaan antara ghibah dengan nasihat. Ya. Untuk yang nggak hadir di pertemuan kemarin, insya Allah nanti bisa diikuti di El-Gada. Ya. Setelah pertemuan sebelumnya kita telah membedakan, menjelaskan dan menempatkan perbedaan antara ghibah dan nasihat. Kemarin kita telah jelaskan juga urgensi pembahasan nilai tersebut dikarenakan banyaknya kaum muslimin yang seringkali masih kusut di dalam menilai perkara demikian karena zahirnya seringkali sama prakteknya, yaitu dzikruka akhak bima yakrah. Ketika kau membicarakan saudaramu hal-hal yang dia nggak terima kalau dibicarakan, zahirnya sama, ya. Namun demikianlah memang yang berjalan pada kaum muslimin dari zaman ke zaman, ya. Para ulama dan para kaum muslimin memang membicarakan tentang saudaramu pada perkara-perkara yang dia nggak terima dibicarakan, itu memang tidak mutlak menjadi haram 100%. Ada perkara-perkara yang zahirnya juga demikian, namun mandu, didorong di dalam syariat, bahkan kita katakan sampai level wajib bisa jadi. Seperti perkara-perkara yang kaitannya adalah dengan kezaliman yang sifatnya muta'addi, kezaliman yang sifatnya akan mendatangkan kerugian bagi orang lain. Kita telah jelaskan kemarin. Dalam perkara-perkara yang sifatnya misalnya ekonomi, seseorang berbisnis dengan kita, misalnya dia menipu kita, oke, kita memiliki pengalaman itu, dan kemudian seorang saudara kita muslim lain mau bermuamalah dengannya juga, maka apakah kita diamkan dia bermuamalah dengannya? Apabila kita diamkan dan kita berhujah bahwasanya kalau aku bicarakan kepada dia tentang keburukan dia berarti aku menggibahinya, ini malah zalim. Bukan itu yang dimaksudkan syariat, ya. Akhirnya para ulama menjelaskan tentang perkara-perkara ghibah yang diperbolehkan, dan inilah yang disebut dengan nasihat, bukan lagi ghibah sebagaimana yang kita kenal sebagai sebuah bentuk maksiat, bahkan kabair, bahkan dosa besar. Itu di dalam permasalahan keuangan, di dalam permasalahan ekonomi duniawi. Apalah lagi di dalam permasalahan yang kaitannya adalah dengan keselamatan dan kecelakaan seorang hamba di hari yang lebih abadi kelak nanti di akhirat. Permasalahan yang kaitannya dengan agama, dengan akidah, dengan tauhid. Maka kewajaran hal tersebut untuk dibicarakan dan dipraktekkan tentunya akan lebih besar, lebih wajib. Namun sayangnya memang para kaum muslimin umumnya seringkali mereka lebih mencintai perkara-perkara duniawi dan lebih membela perkara-perkara duniawi daripada mereka mencintai perkara-perkara ukhrawi dan memberikan pembelaan kepada perkara-perkara ukhrawi dan agamanya. Seringkali demikian kaum muslimin. Buktinya kemarin kita jelaskan, bisa jadi seorang muslim, dia mungkin telah mengenal sunnah, kemudian dia bermusuhan dengan muslim yang lain, sehingga putus tali silaturahmi mereka, hanya dikarenakan permasalahan dari permasalahan ekonomi, muamalah yang terjadi, ya kan?
sehingga bermusuhan. Tapi ketika dikatakan kepadanya bahwa dia adalah ahli bid'ah, dia adalah ahli syubhat, kau tinggalkan dia. Dia tak mau meninggalkannya, dia tetap mengikutinya. Dah. Jelas bahwa perkara-perkara duniawi berarti memang lebih menerap, lebih meresap, lebih merasuk di dalam hatinya dan lebih dia bela. Dia perjuangkan, dia bangun wala dan barok untuk hal tersebut. Berbeda dengan perkara ukhrawi. Ketika dituntut darinya wala dan barok kepada akidah, kepada sunnah dan para ahlinya, dan berlepas diri dari bid'ah, para ahli bid'ah, dari kebid'ahan dan para ahli bid'ah dan ahli syubhat, mereka tak mau menerapkan hal tersebut. Jelas, memang dunia lebih mereka cintai ternyata daripada agamanya berarti. Ya, disusun dalam bentuk nazam oleh para ulama, gibah-gibah yang diperbolehkan, ya kan? Adzammu laisa bi ghibatin fi sittatin. Celaan, mencela atau menggunjing orang bukanlah terhitung ghibah di dalam 6 perkara. Mutadhallimin mu'arrifin muhadzirin. Pada kasus diantaranya mutadhallim, orang yang sedang mengadukan kezaliman yang terjadi pada dirinya. Ini kemarin kita jelaskan. Dia mengadukannya kepada pihak yang berwenang. Akhirnya dia mesti menceritakan kezaliman orang yang melakukan kezaliman. Kemudian mu'arrif yakni kadang lakob-lakob, julukan-julukan yang diperlukan untuk menjelaskan dan membedakan antara seseorang dengan individu lain yang memiliki nama yang sama. Oke? Yang memiliki nama yang sama, demikian para perawi. Oke? Seperti Sulaiman Al-A'mash, gitu kan. Ya kan? Sulaiman ibnu Mihran. Kemudian di antara perawi ada yang julukannya bahkan Abdal, yang lost, yang tersesat. Apakah artinya dia tersesat? Enggak, cuman karena sebuah kejadian dia nyasar waktu jalan dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada yang dijuluki Al-A'raj. Al-A'raj, si pincang. Ya. Untuk membedakan dia dengan orang lain yang memiliki nama yang sama. Ini hal-hal yang mungkin gak diridhoi oleh orang tersebut, tapi demi membedakannya, itu ditolerir di dalam syariah. Itu mu'arrif namanya. Ya. Kemudian muhadzir, orang yang memberikan peringatan, tuh mentahdzir. Awas si fulan, dia melakukan kezaliman. Awas si fulan menipu. Kemarin kita bagi kezaliman dalam 2 bentuk. Kezaliman yang berefek kepada orang lain, kezaliman yang sifatnya individu itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berzina, seseorang minum khamr, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menutupinya, dia sebagai muslim. Tapi seseorang menipu, tukang tipu. Nyopet. Suka ngeprank. Maka demikian, membicarakannya tidak termasuk ghibah karena kezalimannya berefek kepada orang lain. Atau kezaliman yang mungkin dia pribadi, individu. Tapi dia ungkapkan. Dan dia umumkan di khalayak umum. Nah, karena dia mengungkapkan dan mengumumkan demikian, termasuk kriteria ghibah yang diperbolehkan. Membicarakan dia. Karena dia mengumumkan, seolah-olah menyeru manusia untuk mengikutinya melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia tidak menyembunyikannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kriteria selanjutnya, walimudhirin fisqan, dan bagi orang yang menampakkan kefasikan, tuh mengumumkan kefasikan. Wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa, tuh boleh. Seseorang minta fatwa tentang sesuatu yang terjadi padanya, entah berurusan dengan orang lain, apa akhir-akhirnya dia mesti menceritakan apa yang dilakukan oleh orang lain. Wa man talabal i'anata fi izalati munkari, dan bagi orang-orang yang lagi mencari pertolongan kepada orang yang berkuasa untuk menghilangkan sebuah bentuk kemungkaran. Kemarin contohnya adalah misal kita para pendidik, kita dititipkan anak-anak didik kita. Mereka melakukan kekeliruan. Untuk memperbaiki mereka, kita perlu kerjasama dengan orang tuanya. Akhirnya kita mesti membicarakan kepada orang tuanya kemungkaran yang dilakukan oleh anaknya. Tujuannya adalah demi maslahat perbaikannya. Ya, dapat difahami? Itu diantara kriteria-kriteria ghibah yang diperbolehkan di dalam syariat, bahkan di beberapa saat mungkin diwajibkan. Terjaganya safa'uddin, terjaganya kemurnian agama di dalam syariat Islam.
dan bertahannya syariat ini insya Allah sampai akhir zaman. Karena adalah di antara sebabnya diterapkan nilai ini. Dari situ para ulama menerapkan konsep al-jarah wa ta'dil. Siapa yang diterima dari periwayat, apa-apa yang diriwayatkannya, siapa yang ditolak. Siapa yang benar menyeru kepada kebenaran yang sesuai dengan konsep sunnah yang datang dari Rasul dan para salaf. Siapa yang yukhalif, yang menyelisihi sunnah dan hak yang datang dari Rasulullah SAW dan para salaf. Para ulama menerapkan ini dari zaman ke zaman. Dan karena itu Islam masih terjaga kemurniannya. Hancurnya syariat-syariat terdahulu, Yahudi dan Nasrani, itu karena tidak ada penerapan hal ini sama sekali pada mereka. Sehingga tidaklah kita lagi ketemukan pada mereka adanya kemurnian agama, berantakan agamanya. Udah. Ya, dapat difahami itu ya. Ini penting dibahas supaya nanti ketika kita membahas ghibah yang emang beneran ghibah diharamkan, jangan sampai orang-orang yang memiliki qulub dha'ifah, hati-hati yang lemah dan memiliki manhaj sakim, memiliki manhaj yang sakit, jangan sampai menyerang atau memasuki syubhat ketika kita membicarakan hal tersebut seolah-olah akhirnya menyerang kita dikarenakan kita menerapkan hal demikian juga namun dengan urgensi syar'i. Dapat difahami ya maksudnya ya? Oke? Baik. Nah, pertemuan kali ini baru kita berbicara tentang memang ghibah yang diharamkan. Awas. Pada dasarnya manusia adalah memang makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kesalahan. Ya kan? Al-insan mahalluhul khata' wan nisyan. Manusia memang tempatnya keliru, tempatnya salah dan lupa. Kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak Adam adalah makhluk-makhluk yang senantiasa berbuat salah. Lihat, khata' ala wazan fa'al, bukan khati'. Khati' dia guilt sekali, tapi khata' dia guilt like all the time. Sering kali. Khata'. Semua anak-anak Adam senantiasa berbuat keliru. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah. Tuh, jadi nggak ada sebaik-baiknya anak Adam yang berbuat salah, sebaik-baiknya anak Adam adalah mereka yang tidak berbuat salah. Nggak ada. Kenapa? Udah bukan anak Adam namanya itu mah. Malaikat itu golongannya. Kalau anak Adam, maka dia harus berbuat salah. Maka sebaik-baiknya orang yang berbuat salah baru dikriteriakan, dispesialkannya dari situ. At-tawwabun, orang yang senantiasa bertaubat, bukan at-taibun, bukan orang yang bertaubat sekali, bukan, tapi tawwab, sering mengulang-ulang taubatnya. Ya, taubat adalah sesuatu yang memang harus dilakukan berulang, bukan yang sekali kelar terus seseorang bertaubat kemudian muncul sayap dari punggungnya, majelasnya sama Jibril sama Mikail, nggak begitu orang taubat. Ya, dia bertaubat, dia masih manusia yang membawa sifat fitrah manusia. Ya, jadi mulia seorang individu dibanding yang lain bukan karena dia berbuat salah dan yang satu nggak pernah berbuat salah, yang satu berbuat salah, bukan karena itu. Karena semuanya pasti berbuat salah. Tapi jadi mulia seseorang dibanding yang lain adalah dengan kesadarannya untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat. Ya. Kemudian ada materi yang kita rangkum dari apa yang disampaikan oleh Syekh Said Ruslan hafizahullah yang berkaitan dengan perkara ghibah ini. Ya. Beliau hafizahullah menjelaskan di mana para ulama kita mereka senantiasa menyandingkan antara ilmu dengan amal. Ya. Mereka senantiasa menerjemahkan nas-nas yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ranah kehidupan. Mereka menerjemahkan teks-teks tersebut di dalam ranah praktis kehidupan. Ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memang hakikatnya menurunkan Al-Qur'an, maqasid intinya, tujuan utamanya adalah agar diamalkan, agar direalisasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an. Okay? Itu tujuan intinya. La min ajli ayyusma' faqat. Al-Quran diturunkan bukan tujuannya hanya untuk didengar, wala ayyutla faqat, bukan hanya untuk dibaca, wala ayyujal hilyah alal hawaid, bukan juga untuk dijadikan hiasan-hiasan dinding, kama yaf'alul muslimun, sebagaimana sebagian kaum muslimin melakukannya.
Lakin min ajli ayyuhawwil al-alam, tapi tujuan intinya dari diturunkan Al-Quran adalah untuk merubah alam ini, yakni dunia ini menjadi alam Qur'ani, menjadi sebuah alam yang diterapkan nilai-nilai Quran tersebut di dalamnya. Ya, yatamatsalil awamir wa yantahi 'anil nawahi. Sebuah alam yang di situ memang terlihat para penduduknya melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Dari situ, hissuhum bin nusus, dari situ para salaf, pemahaman mereka dan firasat mereka di dalam memahami nas-nas kitabullah dan sunnah ini, murhifan wa aliyah, begitu dalam dan begitu luar biasa menampakkan keluasan ilmunya. Contohnya di dalam pembahasan kita kali ini, yurwa 'anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri rahimahullah, anna rajulan qala lahu, seseorang suatu hari berkata kepadanya, yakni kepada Al-Hasan al-Basri rahimahullah, innaka taghtabuni, kau telah menggibahiku ya, begitu. Dibilang begitu Hasan Basri rahimahullah. Dia dituduh gosipin orang, ya, menggibahi orang. Innaka taghtabuni. Faqal, akhirnya Hasan al-Basri rahimahullah menjawab, ma balagha qadruka indi an uhakkimaka fi hasanati. Sungguh kadarmu di hadapanku tidak layak bagiku untuk menyerahkan kepadamu pahala-pahalaku. Sungguh kadarmu di mataku, yakni engkau di mataku, enggak layak untuk kuserahkan kepadamu pahala-pahalaku. Faham enggak? Faham enggak? Kemarin kita jelaskan, hakikatnya ghibah adalah diungkapkan oleh Allah sendiri, kayak kula, sebagaimana seseorang memakan lahma akhihi maitan, memakan bangkai saudaranya sendiri. Seperti itu kan? Dan bahwasanya ghibah hakikatnya adalah dengan menggibahi seseorang, dengan itu seolah-olah kita menyerahkan pahala-pahala yang kita telah effort lakukan untuk orang yang kita gibahin. Hakikatnya itu begitu. Oke? Ini pahala, sesuatu yang luar biasa. Setiap individu pelit. Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Nanti di hari yaum yafirrul mar'u min akhi, di mana setiap saudara kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, kabur dari ayahnya dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, kabur dari kekasih-kekasihnya dan dari anak-anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap individu mereka pada saat itu, individu tersebut pada saat itu memiliki urusan masing-masing yang membuatnya panik. yakni setiap individu akan berada dalam keadaan ketakutan dan mengkhawatirkan keselamatannya. Sedekat apapun kita dengan seseorang, ikatan emosional kita atau ikatan fitrah kita dengan seseorang, tak sudi kita memberikan pahala kita kepada mereka, kalaupun cuma satu pahala. Kepada ibu kita, kepada anak kita, nggak mau kita bagi. Kenapa? Kita sendiri khawatir dengan keselamatan kita. Setiap individu pelit, masing-masing mempertahankan pahalanya masing-masing. Maka hakikatnya mereka yang menggibahi orang lain, ini orang-orang yang bodoh. Dapat gak? Dimana dengan dia menggibahi orang lain tersebut berarti dia menyerahkan nilai-nilai hasanah dia, pahala dia bagi orang lain tersebut. Kalau iya itu terjadi, berarti ini orang mesti sangat mulia di hati dia, sehingga dia mau memberikan kepadanya apa yang dia tidak berikan kepada ibunya, bapaknya, bahkan anaknya nanti, gitu kan? Berarti kudu mulia bener nih orang nih, gitu kan? Oke? Dari situ Hasan Basri bilang, level lo kagak mantas gue bagi pahala gue. Itu begitu bahasanya. Cuman Hasan Basri mah orang Irak, orang Basra, bukan orang Jatiwaringin. Bukan orang Cipondo. Bukan. Oke? Ketika dia dituduh, lu gosipin gue ya, kata innaka taghtabni, sesungguhnya kau telah menggibahiku, kata Hasan Basri,
Ma balagha qadruka indi an uhakkimak fi hasanati. Sungguh lu kagak mantas gua bagi pahala-pahala gua. Dapat nggak lihat? Di mana mereka benar-benar memahami makna-makna syariat dan kemudian mereka terapkan dalam waqi' yu'ash, dalam realita kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Bisa difahami ya? Bisa difahami ya? Zain. Wa qila li ahadihim, bahkan di antara salah seorang salaf dikatakan padanya, inna fulanan qad ightabak. Di antara salah seorang salaf dikatakan kepadanya, Nuh, si fulan telah menggibahimu. Nuh, begitu ya. Fa ba'atha ilaihi tabqan minar rutab. Akhirnya dia justru mengirim senampan rutab. Rutab ini di antara makanan-makanan favorite bangsa Arab. Rutab, korma seger, masih kinyis-kinyis. Oke? Dan dia berkata kepada orang yang menggibahinya ini, Balaghani annaka ahdaita ilayya hasanatik. Telah datang kabar kepadaku bahwasanya kau telah menghadiahi bagiku pahala-pahalamu. Wa aradtu an ukafi'ak biha, dan aku ingin membalas kebaikanmu tersebut. Fa'adzirni fa inni la aqdir an ukafi'ak biha 'ala tamam. Maka berilah aku maaf. Aku tak mampu membayar kebaikanmu tersebut dengan bayaran yang setimpal. Faham gak? Hakikatnya apa? Buat orang yang menggibahi kita, apa yang harus kita katakan pada mereka? Jazakallah khairan jal, syukron. Iya gak? Nah, di dalam hal ini kita mensyukuri viralitas kita kadang-kadang. Gue elah. Iya gak? Amalan gue dikit, jalan sholat gue segitu doang. Sodakoh, segala sodakoh, utang numpuk. Iya gak? Mau pakai apa lu bebersih dosa? Mau pakai apa? Qadarullah, digibahin mulu. Ajib gak, Jal? Ajib. Jazahumullah khairan. Hah? Kita sambit piring kormanya kalau perlu. Jangan bagi kormanya ya. Nah, hakikat ghibah wa safahatul mughtab. Bab ini baru berbicara tentang hakikat ghibah dan kebodohan orang kang ghibah. Kang ghibah. Ya, orang Jakarta itu tukang juga kang, ya. No kang baso. Kang ghibah, kebodohan kang ghibah. Oke. Hakadha yafhamun nas wa yuhawwiluhu ila waqi'in ya'ishuhu. Demikian para salaf terdahulu memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah dengan dalam dan kemudian menerjemahkannya ke dalam realitas kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Yurwa an Ibn al-Mubarak, diriwayatkan juga suatu hari dari Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah annahu qala, dia berkata, dia mengungkapkan sebuah perkataan yang benar-benar menggambarkan hakikat perkara ini luar biasa. Lihat, berangkat dari pemahaman yang sangat baik di dalam syariat. Beliau rahimahullah berkata, "Lau kuntu mughtaban ahadan, laghtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati." Andai aku mau gibahin seseorang, maka sungguh paling layak aku gibahin kedua orang tuaku. Karena mereka berdua sesungguhnya paling berhak untuk kuberikan bagi mereka pahala-pahalaku. No. Ajib gak? Hah? Dapat gak maksudnya? Bukan disuruh nih lo, yaudah gibahin bapak lu nih, kita pulang sini kita gibahin mak gue yuk. Bukan gitu. Bukan disuruh itu, bukan lagi nyuruh. Paham gak? Lagi menggambarkan hakikat itu. Iya kan? Ini mainnya udah makrepat ini. Lu mesti syariat aja sih lo. Oke? Lianna al-insan innama yaghtab. Gambaran dari kalam Abdullah ibn Mubarak ini menggambarkan karena umumnya manusia mereka seringkali yaghtab man yubghidu. Mereka hanya menggibahi orang-orang yang mereka benci. Yaghtab man yakrahu. Mereka gibahin orang-orang yang mereka sebel. Yahdi hasanatihi. Justru dengan itu dia hakikatnya sedang menghadiahkan kepada orang yang dia sebel itu catatan-catatan pahala dia. Fa ayyu aqlin hadza? Ini akal kayak apa nih yang kayak gini? Ini maksudnya bab ini. Hakikatnya orang yang tukang gibah safaha. Yani orang-orang yang paling bodoh. Oke?
Lidzalik fal mughtab min asfa khalqillah. Maka dari situ orang kang gibah itu di antara makhluk-makhluk Allah yang paling bodoh. Wa min aqallihim aqlan, di antara makhluk-makhluk Allah yang paling dikit akalnya. Li'annahu yahdi hasanatihi allati yadhin wa syih. Dikarenakan dengan itu dia menghadiahkan catatan-catatan pahalanya yang dimana setiap individu pelit bihasanat wahidah, kalaupun hanya dengan satu pahala di hari kiamat nanti, bahkan kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada saudaranya, tapi dia malah memberikan catatan pahalanya kepada orang yang dia benci. Dong, akal kayak apa yang kayak begitu? No. Lumayan ngerem nggak? Iya nggak? Lidah, awas. Ya, mesti ada urgensinya kita ngomongin orang tuh. Urgensi syar'inya, maslahat, maqasidnya dapat nggak? Bukan hanya lagi membicarakannya. Ya? Lianna al-insan la yaghtab man yuhibbuh. Umumnya manusia ini malah justru mereka tidak menggibahi orang-orang yang dicintainya. Ya? Malah menggibahi orang-orang yang mereka benci. Dari situlah Abdullah ibn Mubarak yang ya'i an-nas wa'yan syadidan, yang dia memahami benar-benar nas-nas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang mendalam, yata'allaq an-nas baina jawanihihi mutawahhijan, sehingga tampaklah nas tersebut seolah-olah bersinar, bercahaya dari praktiknya dan dari ucapan-ucapannya. Dia berkata, "Lau kuntum mughtaban ahadan," andai saja kalian mungkin mantas ngegibahin seseorang, atau lau kuntu, andai saja aku mau gibahin seseorang, laghtabtu walidai, maka aku akan gibahi kedua orang tuaku, li'annahuma ahaqqu bihasanati, dikarenakan hakikatnya mereka berdua paling mantas aku berikan kepada mereka catatan-catatan pahalaku. Ma'lum annal ghibah diyafatul fusaq. Dan sebagaimana kita ketahui, gibah ini adalah jamuannya orang-orang fasik. Jamuannya orang-orang fasik. Ya? Diriwayatkan dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, annahu marra ala baghlin mayyitin jifa. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dia suatu hari melewati baghl mayyit. Baghl ini yakni keledai sejenis demikian, bangkai. Oke? Ada jasad bangkai keledai. Faqal, maka Amr bin As berkata li ba'di ashabi, kepada para sahabat-sahabatnya, yakni sahabat di sini maksudnya murid. Sahabat itu artinya di antara maknanya murid, no. Sahabat-sahabat Rasul yakni muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashab al-Imam Syafi'i itu, sahabat-sahabat Imam Syafi'i yakni pengikutnya, muridnya. Nah, gitu. Ya. Ini berarti Amr ibn al-As udah di masa seniornya dia, telah melewati datang masa tabi'in. Dia berkata kepada para sahabat-sahabatnya, ya ini bocah-bocah nih, pada yang ngaji sama dia. Dia berkata nih, memberikan hikmahnya, menyampaikan. Dia berkata radhiyallahu anhu, li ayyakula ar-rajulu min hadha hatta yamla batna khairun lahu min ayyakula lahma rajulin muslim. Ketika salah seorang di antara kalian memakan bangkai ini bangkai keledai ini, sampai dia penuhin perutnya sama beginian nih, itu masih jauh lebih mending, lebih baik daripada dia makan daging saudaranya sendiri, seorang muslim. Ya. Wa dzakara rajulan akhar bisu amama sahibi. Kemudian dikisahkan juga dari salaf, terdapat seseorang yang membicarakan orang lain, keburukan orang lain di hadapan sahabatnya, yakni di hadapan sahabat orang lain tersebut yang sedang dia bicarakan. Yakni si A membicarakan keburukan si C di hadapan si B, dan B ini sahabatnya si C masih. Oke? Masih sahabatnya si A juga. Oke? Dia menyebutkan keburukan-keburukan seseorang di hadapan sahabatnya. Faqala lahu sahibuh, maka sahabatnya ini berkata, hal ghazautar Rum, apakah kau pergi memerangi Roma? Qala la, dia berkata, enggak. Hal ghazautat Turk, apakah kau memerangi Turk? Ya, ini masih kaum-kaum yang memusuhi Islam dulu. Qala la, enggak juga.
Qal salima minka Rum wa salima minka Turk wa lam yaslam minka akhukal muslim. Sekarang Romawi, Turki selamat dari lidahmu, sementara saudaramu sendiri yang muslim tidak selamat dari lidahmu. Allahu Akbar. Duh, pikir-pikir. Ya, ahli syirik, ahli bid'ah nggak selamat dari lidah kita, ya bagus, mending. Sekarang ahli syirik, ahli bid'ah, kita nggak sikat pakai lidah kita. Saudara kita muslim, ahlu sunnah, di atas konsep yang hak, di atas konsep beragama manhaj yang hak, nggak selamat dari lidah kita, mantes. Sementara lidah kita diam dari kebid'ahan yang dibawa oleh ahli bid'ah dan ahli syubhat. Sementara lidah kita diam dari kekufuran dan kesyirikan yang dibawa oleh ahli bid'ah dan ahli syirik. Kok bisa mereka selamat dari lidah kita, sementara saudara kita ini muslim nggak selamat dari lidah kita? Itu maksudnya. Ya, ini masih Syekh Hafizahullah memberikan gambaran-gambaran apa yang diriwayatkan dari para salaf yang menggambarkan betapa dalam pemahaman mereka tentang ghibah, tentang syariat, sehingga mereka sangat memahami hal tersebut, sehingga mereka terjemahkan di dalam perkataan-perkataannya, diterapkan dengan apa namanya, waqi' yu'ash, realita kehidupan sehari-hari yang mereka jalani. Ya. Salima minka Rum wa salima minka Turk. Romawi dan Turk selamat dari lidahmu, walam yaslam minka akhukal muslim, sementara saudaramu seorang muslim tidak selamat dari lidahmu. Ya. Yani indama tadhkur akhaka bisu. Maknanya, coba kalian ingat ketika kalian membicarakan keburukan saudara kalian. Indama taghtabu, ketika kau menggibahinya. Hal qataltal yahud, apakah kau memerangi orang-orang Yahudi? Hal qatalta budiyin qataltal wathaniyin, apakah kau memerangi para wathaniyin? Hal jahadta fi sabilillah, apakah kau bereffort untuk berjihad di jalan Allah? Yani dengan bab-babmu. Fasalima minka haula, pantaskah mereka semua selamat darimu? Walam yaslam minka akhukal muslim, sementara saudaramu muslim justru tidak selamat dari lidahmu. Ya. Bab berikutnya, an-nasihah liman dha'afa 'anil khair wal 'amal bil ilm. Nasihat bagi mereka yang lemah dari melakukan kebaikan, yakni enggak dapat taufik untuk melakukan hal-hal yang mulia, kebaikan, nilai-nilai yang mulia. Enggak muwaffaq, lemah dari kebaikan. Dan kemudian nasihat untuk mengamalkan ilmu. Qala hafizahullah, Syekh hafizahullah berkata, wa in dha'ufta an thalath, apabila kau lemah dari 3 nilai ini, fa'alaika bi thalath, maka lakukanlah 3 hal ini. Apabila kau lemah dari 3 hal yang ini, maka lakukanlah 3 hal yang ini. Oke? In dha'ufta 'anil khair famsik 'anil syarr. Apabila kau memang lemah dari melakukan nilai-nilai kebaikan, at least tahan dirimu dari melakukan nilai keburukan. Oke? Nggak bisa sedekah, jangan ngerampok. No, gitu maksudnya, Jal. Hah? Iya gak? Kau lemah dari melakukan kebaikan, at least jangan kau lakukan keburukan. Wa in kunta la tastati an tanfa'an nas fa amsik anhum durra. Yang kedua, apabila kau tidak bisa memberikan manfaatmu kepada manusia, tidak bisa berbagi manfaat kepada manusia, at least jangan kau bagikan kepada mereka madorot-madorotmu. Yani jangan sampai kezolimanmu mengenai mereka. Kalau kau memang tidak bisa memberi manfaatmu, jangan kau bagi kepada mereka madorotmu. Yani jangan kau zolimi mereka, udah gak bisa bagi manfaat, terus bikin suwe lagi loh. Ya. Wa in kunta la tastati an tasum fala ta'kul luhuman nas. Katakanlah yang ketiga, apabila memang kau tak bisa berpuasa, okay,
Maka setidak-tidaknya jangan kau makan daging bangkai manusia. Oke? Apabila kau tak bisa berpuasa, yakni apabila memang kau tak bisa menahan, emang tukang ngomong mulu gitu. Oke? Seenggak-enggaknya ya udah deh, jangan sampai omonganmu memakan daging saudaramu. No, itu maksudnya. Ya. In kunta la tastati an tasum fala ta'kul luhuman nas. Apabila memang kau tak bisa berpuasa, yakni dalam hal ini tak bisa menahan lidahmu untuk banyak berbicara, wallahu a'lam maksudnya demikian, maka at least tidak-tidaknya janganlah kau makan daging para manusia, yakni kalaupun mau bicara jangan kau menggibahi orang lain. Al-mar'u in kana akilan wari'an ashghalahu an uyubi ghairihi wara'uhu kamal alilus saqimu ashghalahu an waja'in nasi kullihim waja'uhu. Seseorang kalau dia wara', kalau dia emang berakal, maka dia akan tersibukkan dengan kekurangan-kekurangan dan aibnya sendiri. Sehingga nggak sempat dia ngurusin kekurangan dan aibnya orang lain. Sebagaimana seseorang yang sakit parah. Dia sakit parah. Nggak sempat dia mikirin orang lagi sakit, nggak sempat. Kenapa? Dia tersibukkan dengan sakit yang sedang menimpanya. Tuh hakikatnya gitu. Makanya orang Arab dulu bilang, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah mereka yang disibukkan oleh aib-aibnya sendiri, tersibukkan dia oleh aib-aibnya sendiri dari aib-aib orang lain. Tuh. Tersibukkan dengan aib-aibnya sendiri dari aib-aibnya. Kagak sempet ngurusin aib orang, segala aib gua aja banyak muncul gitu. Ya. Seseorang apabila dia memang berakal dan dia memang wara', niscaya dia akan tersibukkan dari aib-aib orang lain. Sebagaimana orang yang mengalami sakit yang sangat parah, dia akan tersibukkan dengan mengurus sakitnya sehingga nggak sempat dia ngurusin sakit-sakitnya orang lain. La yahillu li muslim yasma' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma la ya'malu bih. Sungguh tak pantas bagi seorang muslim. Dia telah mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma la ya'malu bih, kemudian dia tak menerapkannya, dia tak mengamalkannya. Enggak pantas. Hakikatnya seseorang yang memiliki keimanan yang mendalam harusnya enggak seringan itu dia mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala. Apalagi qala Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menghadirkan kesadaran di dalam dirinya as if seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala sedang yukhatibu, sedang berbicara langsung kepadanya ketika dia membaca Al-Quran. Ini kalam Allah. Allah lagi ngomong sama gue. Ini nih yang diomongin tuh. Sehingga dia menghadirkan hatinya ketika dia membaca kitabullah. Demikian ketika dia membaca kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as if seolah-olah Rasul lagi berbicara dan dia fix orang yang emang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala lagi berbicara kepadamu langsung, menyampaikan nilai-nilainya. Dia menghadirkan perasaan itu di dalam dirinya ketika dia membaca kitabullah atau mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadzal muslimun al-mukhlisun. Demikianlah idealnya seorang muslim yang memang ikhlas. Yani dia ridha memang menerima Allah sebagai Tuhannya, menerima Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan kemudian menerima Islam sebagai agamanya. Dia ridha. Terlepas dari selera dia apa, terlepas dari kepentingan dia apa, yang dia lihat apa yang disampaikan Allah kepadaku berkaitan dengan itu. Apa yang disampaikan oleh utusannya Allah tersebut yang aku imani, apa yang disampaikannya kepadaku berkaitan dengan hal itu. Enggak nyangkut dia sama kepentingannya, enggak nyangkut dia sama hawa nafsunya. Yang dia kedepankan adalah sami'na wa ata'na. Ini idealnya seorang mukmin. Wa ma kana lil mu'minin, tidak layak bagi seorang mukmin atau mukminah
lelaki ataupun wanita, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila memang telah turun, telah datang keputusan dari Allah dan Rasul baginya, ayyakuna lahumul khiyarah min amri, enggak pantas mereka kemudian memilih opsi-opsi lain ketika telah datang fix keputusan dan arahan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza qala Allah tabaraka wa ta'ala qaulan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadanya sebuah perkataan, ka'annama yukhatibuhum, seorang mukmin yang mukhlis, dia merasakan seolah-olah Allah sedang berbicara langsung kepada mereka. Ilaihim yaqul ya fulan, seolah-olah Allah sedang berbicara, wahai fulan ibnu fulan. Ka'annahu yukhatibuh, seolah-olah Allah langsung berbicara tertuju kepada mereka khusus. Dikarenakan hakikatnya Quran adalah kalamullah tabaraka wa ta'ala lil khalqi ajma'in, bagi seluruh makhluknya, ila ayyarfa'ahu, terus demikian sampai Allah kelak mengangkatnya kembali baina yaday sa'ah, ketika mendekatnya hari kiamat, minas sudur was sutur, dari dada manusia dan dari lembaran-lembaran yang ada. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indama tasma', ketika kau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa asghi sam'ak, maka berikanlah perhatian dengan pendengaranmu, yakni fokuskan pendengaranmu ketika kau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, nah tuh langsung tuh. Ya? Fa innahu Rasulullah, karena fix dia adalah memang benar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yuballigh anillah subhanahu wa ta'ala, dia memang sedang menyampaikan nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annama yukhatibuk, seolah-olah ia, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara langsung kepadamu, minhu ilaik, langsung kepadamu. Yaqul laka tahdidan, dia langsung berkata spesifik kepadamu, ya fulan if'al kadza wa la taf'al kadza, wahai fulan lakukan demikian, jangan lakukan demikian. Kadzalika kanu, demikianlah para salaf terdahulu dalam menghadapi qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, lidzalik laisa al-ilm, maka dari situ hakikatnya ilmu ini laisa bi kathratil mahfuz, bukanlah dengan banyaknya hafalan seseorang, bukan. Innamal ilmu al-khasyah, hakikatnya ilmu ini adalah al-khasyah, rasa takut. yakni keilmuan yang mendatangkan rasa takut di dalam hati. Nah, itu yang beneran ilmu. Bukan banyaknya wawasan yang kau kuasai. Bukan itu ilmu yang dipuji dan disanjung di dalam syariat. Ilmu yang adalah wawasan, kalaupun cuma sedikit, tapi memang mewariskan ke dalam hatimu rasa takut. Al-khasyah. Wal ilmu alladhi yuthna alaihi wa yumdah fi kitabillah wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam innamal huwal ilmul makrun bil amal. Dari situlah sifat ilmu yang dipuji di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang tampak memang berefek kepada amalan, yang diiringi dengan praktiknya, penerapannya. Wa ammal ladzi la ya'mal bi'ilmihi, adapun mereka yang tidak mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada mereka, yasma' qala Allah, qala rasuluh, dia mendengar qala Allah, dia mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar qala sahabah, thumma la yuhawwil dzalik ila waqi' ya'ishu, kemudian ia tidak menerapkan nilai tersebut di dalam realita kehidupan yang dia jalani, fa hadza wa in kan aliman, orang demikian kalaupun mungkin dikatakan dia berilmu, dia punya wawasan banyak, oke? Huwa dakhil fi qaul man qal, maka orang demikian masuk ke dalam kriterianya, ke dalam sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair, wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun qabla ibadil wathan. Dan orang-orang yang berilmu namun mereka tidak amalkan ilmunya, yang kayak gini, mereka diazab duluan bahkan sebelum para penyembah berhala. Ma'adzallah. Orang yang berilmu tapi ilmunya tidak dia amalkan, yang kayak gini nih, dia diazab duluan, yakni di akhirat kelak bahkan sebelum para penyembah berhala.
Ya. Demikian ikhwati rahimakumullah. Perhatikan nilai-nilai yang telah kita pelajari, terutama di dalam perkara-perkara yang sifatnya dogmatif di dalam agama ini. Bahasa kita perkara-perkara sifatnya usul. Awas, usul. Oke? Perkara-perkara yang sifatnya teknis dan lain-lain begitu banyak di dalam syariat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya dan ampunannya ke atas kita yang kurang mungkin menerapkannya. Karena begitu banyak memang. Berapa banyak amalan sunnah yang kita baca itu sunnah untuk diamalkan, tapi berat kita untuk mengamalkannya. Oke? Ibadah-ibadah atau zikir-zikir, wirid-wirid, berapa banyak yang kita baca, tapi berat kita untuk mengamalkan. Semoga Allah melimpahkan ke atas kita rahmatnya, ampunannya, toleransinya kepada kita. Perkara-perkara usul. Awas, dogma-dogma akidah. Ketika kau telah mengetahuinya, maka jangan ada satu hal pun, satu nilai pun, atau satu tokoh pun, atau satu kelompok pun yang begitu kau cintai sehingga membuatmu berpaling dari ilmu yang telah kau ketahui tentang dogma akidah tersebut. Jangan sampai. Jangan ada satu orang pun yang kau cintai, satu tokoh pun, satu imam pun, satu kelompok pun yang kau cintai yang memalingkanmu dari ilmu yang telah kau ketahui tentang usulul haq. Usul. Awas, jangan pernah belok dengan syubhat apapun, diajak tokoh sekeren apapun. Karena loyalitas kita, kalaupun kita mencintai makhluk, di antara makhluk-makhluk kita mencintai para ahli ilmu, kita mencintai masyayikh, loyalitas kita kepada mereka adalah bentuk keloyalitasan kita kepada agama, kepada hak. Ketika dihadapkan pilihan, mana yang kau ikuti, hak yang kau yakini berdatang dari ilmumu atau makhluk yang kau agungkan, maka diwajibkan ke atas kita untuk loyal kepada hak yang kita yakini yang datang dari ilmu kita. Di sini seorang ahli tauhid lebih merdeka dibanding yang lain. Karena dia memahami tauhid dengan baik dan penghambaan diri dengan baik. Di mana dia benar-benar totalitas hanya memperbudak dirinya, tuh memperbudak udah kalau mau pakai bahasa sekarang mah, padahal menghambakan dirinya, bahasa keren banget itu mah. Suka nggak dapet loh kalau dikata begitu, iya kan? Dia hanya memperbudak dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lepas dari ikatan-ikatan lain yang ada di antara makhluk, yang membuat perbudakannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat penghambaan dirinya kepada Allah terganggu. Dia total, dia beragama begitu merdeka. Tak ada ikatan apapun. Yang dijalani, diyakini dan didakwahkannya adalah apa yang datang dari ilmu dan apa yang diyakininya. Bukan mengikuti arus para manusia atau mengikuti kelompok-kelompok yang ada. Enggak. Dia merdeka. Nilai ini hilang. Bahkan di antara mereka yang katanya telah mengenal sunnah, nilai ini hilang. Mereka kembali kepada kubangan yang sama ketika dulu mereka belum mengenal sunnah dan hanya mengikuti agama sebagaimana apa yang datang jalan turun temurun di lingkungan sosialnya. Begitu udah yang diikutin, ya udah kata tokohnya, kata kiainya, udah. Tuh. Yang beda berarti salah, udah. Kenapa? Karena nggak common dengan apa yang dikatakan kiainya di sini. Tuh. Dulu kan pada begitu kan, sebelum kenal hak. Tapi setelah kenal hak, kok kayak kejeblos ke lubang yang sama. Sama. Kenapa ujungnya beragama? Gimana ngikutin kata kiainya sama golongannya? Tuh. Sama sebelah situ. Cuman bedanya satu berjenggot, satu kagak. Beda di situ, beda seragam. Yang toh furu. Satu ngatung, satu kagak. Satu pakai gamis, satu sarungan masih. Satu pecinya putih-putih, ini pecinya masih hitam songkok. Bedanya itu doang, seragam. Tapi konsep beragamanya sama ngikutin apa kata kiai, komando kiai. Nyari orang yang benar-benar merdeka, mau lepasin diri dari semua ikatan ini dan mencari loyalitas dan persahabatan hanya di atas usul yang hak memang susah. Aziz, udah sangat jarang, hampir tidak kita temukan. Haram tuh kata siapa? Kata Syekh Fulan sama kata Ustadz Fulan, bukan kata Allah sama Rasulnya. Halal tuh kata siapa? Kata Syekh Fulan sama Ustadz Fulan, bukan kata Allah sama Rasulnya. Yang sunnah tuh yang mana? Yang kata kiainya. Iya gak? Bedanya apa sama? Sama.
Satu mulut buaya, satu mulut macan, satu mulut hiu, barakuda. Sama, udah mulut juga. Alu-alu. Ya. Maka tunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala kita hamba-hambanya yang bertauhid. Kita merdeka dalam beragama. Kenapa? Karena kita memilih untuk melepaskan diri dari segala bentuk perbudakan. Kita hanya memperbudak diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tidaklah kita beragama mengikuti apa yang dikatakan makhluk atau apa yang dikatakan para makhluk, geng, dan lalala. Kita hanya beragama berdasarkan keyakinan, ilmu yang datang pada kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya itu jalan kita. Tunjukin sama Allah. Itu bentuk penerapan nilai tauhid yang tinggi. Merdeka dalam beragama. Itu baru mantas lu kata inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh salat gue, sesembelihan gue, seluruh hidup dan matiku cuman bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baru dapat lo. Ya. Tunjukin sama Allah kita hamba-hambanya yang bertauhid tuh begitu. Bertauhid ini bukan cuman artinya nggak nyembah sendal jepit. Enggak. Lihat konsep beragama mau gimana. Itu diantara bentuk bertauhid. Apa artinya? Nggak nyembah kaleng susu. Iya. Diantara makna bertauhid. Tapi lihat chemistry-nya lebih dalam. Penerapan nilai tersebut di dalam kehidupan beragama. Ya? Jadi sekali lagi, alimun bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wathan. Seorang alim, seorang ahli ilmu. Dia memiliki ilmu. Tapi dia tidak mengamalkan ilmunya yang kayak gitu. Diazab dia duluan sebelum para penyembah berhala. Ya. Dan awas, mengamalkan ilmu itu taufik, Jal. Mengamalkan ilmu itu taufik. Beneran. Kita dapat ilmu itu irsyad, oke? Tapi bisa mengamalkan ilmu itu taufik. Berapa banyak orang-orang yang kita tahu nggak mungkin mereka dengan level pendidikan mereka S1, S2, S3 di negeri sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa mereka nggak tahu sih hukum yang mencela-cela pemerintah? Dah. Tapi lihat, apakah mereka dapat taufik untuk mengamalkan itu? Masa mereka nggak tahu sih hukumnya berdekatan, bermesraan dengan para ahli bid'ah? Tapi kok masih begitu? Dilihat. Nah, Aziz, jangan kau kira mereka yang dari sana, dari negeri sana atau dari lokal dan lain-lain kemudian mendapat lebih taufik daripada yang enggak taufik. Mau di mana lagi lo? Iya enggak? Selamat udah lo. Berapa banyak yang dari negeri-negeri sunnah? Iya enggak? Dan berapa banyak yang datang dari negeri bid'ah dan ikhwanul muslimin justru mendapatkan hidayah dan hak dan manhaj yang hak yang tidak didapatkan mereka yang belajar di negeri sunnah. Negeri sunnah bisa itu hidayah. Emang random. Serah Allah udah. Iya kan selalu kita bilang kan, kalau mau rada-rada sururi, rada-rada ikhwani, aturan gua yang lulusan sono. Iya kan? Lulusan mana? Lulusan Mesir, habis? Aturan megu? Gua aturan. Mantas mah, ya. Jangan yang dari sono dong, ya Allah. Masa nyampe Indonesia terus celak-celak pemerintah? Tuh, kan gitu kan? Kata Allah beda. Yahdi may yasha wa yudhil may yasha. Lo mau di Cipondoh lagi. Lo mau di Ciputat lagi jangan. Dapat? Ya. Hadhihi isyarah. Kemudian Syekh melanjutkan perkataannya. Nilai tersebut hakikatnya isyarah pada hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Awwal man tusa'aru bihimun nar." Orang-orang pertama yang dinyalakan dengan mereka, yang dilemparkan ke dalam api neraka, yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak, thalathah, 3 golongan. Di antara 3 golongan tersebut alim, seorang ahli ilmu.
yakni mereka yang ta'allamal ilm, maknanya mereka yang telah mempelajari ilmu, ilmu syariat. Mereka telah mempelajari ilmu syariat. Arafah, mereka telah mengetahuinya. Yu'ta bihi yaumal qiyamah, didatangkan dia di hari kiamat. Yas'alhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala, ditanya dia oleh Rabbnya di sidang. Yu'arrifuhu ni'amahu alaih, Allah pun menegaskan nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan padanya. Alam u'allim, bukankah aku telah melimpahkan padamu ilmuku? Alam uhayyi laka turqat talab, bukankah telah aku mudahkan bagimu jalan-jalan untuk menuntut ilmu? Alam ufarrig, bukankah aku telah berikanmu kuasa untuk menuntut ilmu? Alam uqawwik ala talabil ilm, bukankah aku telah mendukungmu dan menguatkan dirimu untuk terus menuntut ilmu? Yu'arrifuhu ni'amah, Allah sebutkan nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada hambanya tersebut. Faya'rifuha, hambanya tersebut pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Fayaqul, kemudian Allah pun bertanya kepada hamba tersebut, fama amilta fiha, lalu apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah aku limpahkan tersebut padamu? Yaqul, hamba tersebut berkata, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu li ajlik, aku mempelajari seluruh ilmu itu dan aku ajarkan kembali kepada manusia demimu ya Rabb, demimu ya Rabb. Fayaqul, Allah pun berkata kepadanya, kadzabt, sungguh kau berdusta ya. Innama ta'allamt liyuqal alim, sesungguhnya kau mempelajari semua ilmu dan melakukan itu semua hanya agar dikate noh dia alim noh tuh. Liuqal alim waqad qil, dan udah itu emang udah dikata oleh manusia, itu kan tujuanmu. Thumma yu'mar bihi fayushab ala wajhihi wa yulqa finnar, akhirnya Allah perintahkan untuk diseret dia di atas mukanya dan dilemparkan dia ke dalam neraka. Ma'adzallah, Allahumma rzuqna al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-ikhlas. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bik wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya. Wa syahid fi zahiril amr. Dan kemudian individu kedua seorang syahid yang zahirnya dia mati syahid, yuqatil fi sabilillah, dia berperang di jalan Allah. Faqutil, kemudian dia terbunuh. Demikian disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya setelah disebutkan nikmat-nikmatnya, ditanya, dengan apa kau melakukan, yakni untuk apa kau menggunakan nikmatku tersebut? Dia berkata, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh, hanya bagimu ya Allah. Allah berkata, kadzabt, sungguh kau berdusta, sungguhnya kau melakukan itu liuqal jari, supaya kau disebut sang pemberani. Tuh, biar dikata, kalau kata orang dulu tuh cuma biar dikata tuh. Waqad qil, dan emang udah dikata begitu loh. Kemudian umira ala wajhihi fasuhiba ala umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma yulqa finnar, diseret dia di mukanya dan dilemparkan dia ke dalam neraka. Kemudian jawad, seseorang yang sering berbagi nikmat-nikmat yang ada padanya. Oke? Ditanya padanya, setelah dijelaskan nikmat-nikmat Allah padanya, kau gunakan apa nikmat-nikmat yang aku limpahkan padamu? Dia berkata, aku infakkan di jalanmu ya Rabb nikmat-nikmat tersebut demimu, yakni demi mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, kadzabt, kau berdusta, sesungguhnya kau melakukan itu hanya agar disebut bahwa dia jawad, karim, dia dermawan. Diseret di mukanya, dilempar ke neraka. Ya, ma'adzallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, semua amal saleh yang kita lakukan, bagaimanapun kita mengamalkannya pun, kita tak mengamalkannya, dapat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita mengamalkannya pun nanti ada pertanggungjawabannya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang selamat? Maka siapa yang selamat? Yang selamat adalah orang-orang yang senantiasa merasa dirinya lemah sehingga selalu memohon kepada Allah keikhlasan.
Yang selamat bukan orang-orang yang udah pede bahwa amalannya lillahi ta'ala. Yang selamat adalah orang-orang yang senantiasa sadar bahwa dirinya lemah, sehingga dia selalu memohon kepada Allah keikhlasan dari seluruh amalan yang dia lakukan. Jangan lupakan dalam doa-doa kalian di setiap hari, dan ajarkan pada istri dan anak kalian doa untuk menghadirkan keikhlasan di dalam hati sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu. Tuh, pada amalan-amalan kita, supaya semuanya hanya ikhlas lillahi ta'ala. Kita berlindung kepada Allah dari syirik, yakni dari beramal untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik wa nahnu na'lam, dalam keadaan kami sadari, wa nastaghfiruk, dan kami memohon ampunan kepadamu ya Rabb, lima la na'lam, apabila itu terjadi pada kami dan kami tak menyadarinya. Hafalkan doa itu dan ajarkan pada istri-istri dan anak-anak kita, ya. Istri-istri, bukan istri. Iya kan, kalau di syariat makan suka disebutnya begitu, jamak, emang bentuknya gitu ya. Emang disebutnya azwaj gitu ya, dalam bentuk jamak memang. Ya. Gitu. Gue mengikutin syariat, gue mah bukan lagi nyuruh, bukan. Ya. Oke. Bab berikutnya. Min asbab al-ghibah wa ilajiyah. Di antara sebab-sebab ghibah dan bagaimana terapinya. Sampai subuh. Oke? Madam al-amr bihadhil khuturah, ketika perkara ini ternyata sangat berbahaya, sangat penting, oke? Maka layaknya kita mengetahui mahiyal asbab, apa itu sebab-sebabnya tersebut, karena ini dosa-dosa masuknya kabirah, nah masuknya dosa besar, dimana kemarin kita sampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, lamma urijabi, ketika aku dibawa mi'raj, yakni dibawa ke langit, marartu biqaumin lahum azfar min nahas, aku melewati sebuah kaum yang dimana mereka memiliki kuku panjang-panjang, kukunya ini dari timah, dari timah, oke? Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, dan mereka dengan kukunya tersebut mencakari wajah mereka sendiri dan dada mereka sendiri. Faqultu man haula ya Jibril, kemudian aku pun bertanya, siapa tuh mereka wahai Jibril? Siapa tuh mereka wahai Jibril alaihissalam, yang menjadi guide-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tuh mereka wahai Jibril? Jibril pun berkata, haula alladzin ya'kulun luhuman nas wa yaqa'un fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakani daging-daging manusia dan seringkali membicarakan merusak nama baik mereka. Tuh, hati-hati. Ya. Nah, kemarin kita juga jelaskan di antara dhabit, di antara ketetapan di dalam syariat, sesuatu digolongkan dia masuk kabirah apa shaghirah, masuk dosa besar atau dosa kecil, gimana? Ketika disebutkan di dalam nas hukumannya kelak, ancamannya kayak gimana nanti, itu masuknya kategori kabirah. Oke? Nah, ini disebut berarti dosa besar, kabirah, kabair jamaknya. Ya? Nah, akhirnya kita perlu mengetahui apa aja sebab-sebab yang mendorong manusia sehingga terkadang mereka terjerumus ke dalam praktik tersebut yang diharamkan di dalam syariat dan merupakan dosa besar yang mencelakakan mereka kelak. Iya kan? Di antaranya Syekh tidak menyebutkan seluruhnya, di antaranya tasyaffi al-ghaidh, di antaranya mungkin untuk memuaskan kebencian. Bi ayyajri min insan fi haqqin akhar sabab yuhayyij ghaidhah. Fakullama haja ghaidhu tashaffa bi ghibat sahibihi wa ilajuhu. Mungkin bisa jadi terjadi permasalahan antara seseorang dengan orang lain. Kesalahan ini mungkin membangkitkan kedongkolannya, kejengkelannya, kebenciannya. Oke? Dan ketika datang ingatan tentang hal tersebut, akhirnya dia membicarakan tentang hal tersebut. Ya kan? Membicarakan saudaranya tersebut.
Ilaju, nah terapinya yang kayak gini mana? Ayyatadzakkara al-insan qaula rabbih tabaraka wa ta'ala. Agar seseorang mengingat firman Allah Subhanahu wa taala untuk menetralisir hal tersebut ketika itu terjadi pada kita, agar kita netralisir dengan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian. Dan surga itu yang luasnya antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah nih, baik fis sarra wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Mereka selalu menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaiz, dan mereka yang senantiasa menekan ledakan amarahnya. Tuh lihat bahasa Arab nih keren ini. Wal afina 'anil nas, dan senantiasa memberikan maaf kepada para manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Itu di antara bentuk ihsan itu. Sehingga kita termasuk golongan yang tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan itu kita diberikan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa bahasa Arab menggambarkan makna kalimat berdasarkan tiap hurufnya, luar biasa. Oke? Pernah kita katakan laler, kenapa dikata laler? Dikata laler no. Laler kenapa dikata dzubab di dalam bahasa Arab? Dzubab, dzubab. Dzubab diambil dari dzubab, dzubab. Jadi laler kalau nemplok nih digebahkeun gitu tah. Apa diusir tuh dzabba yadzubbu tuh, artinya ngebersihin tuh begitu. Dzabba yadzubbu, dzub. Ini laler habis digituin dia balik lagi ab. Ab itu balik lagi. Tuh, dzubab, dzubab, dzubab. Sababah, kenapa dikata sababah? Telunjuk. Karena digunakan untuk sabbaya subuh, mencerca. Dulu orang Arab kalau mencela-cela sebuah kaum dia pakai syair biasanya, terus imamahnya dimiringin, celananya dimerosotin sampai kelihatan pantatnya. Kemudian baca syair sambil mencela-cela dengan telunjuknya nih. Ya subuh dengan rap, R&B. Muter lagi nggak lu? Sekarang celananya pada merosot alay. Iya nggak? Saya pakai kemana-mana. Iya kan? Terus mulai warnya itu jauh. Tuh, kalau nyela tuh pakai telunjuk, makanya dia sababah, sabaya subuh, mencela. Tuh. Wal kadhiminal ghaiz. Kadhoma. Kadhim yakni menekan di dalam. Lihat, kalau dari makharij huruf ka, itu dari dalam kita kumpulin ka. Oke? Vo. Vo ini penuh di dalam, bulat. Vo. Ma, mim, kita tutup di tengah. Tuh, ledakan dari dalam bulat tapi kita tutup. Kavo. Dapat. Wal kazim. Udah lu pura-pura ngerti aja deh. Demikian juga ghaiz. Tuh lihat, ghaiz menggambarkan bukan cuman anger tapi wrath. Wrath. Amarah besar luar biasa, ledakan amarah, makanya ghaiz tuh. Gha kalau di makharij itu dari dalam. Terus dikumpulin ya, terus ditumpahin keluar. Tuh ghaiz. Menggambarkan amarah yang tapi orang yang menekan itu semua kadhiminal ghaiz, mereka yang menahan dan menekan ledakan amarahnya di dalam hati. Tuh. Kemudian wal afin, dan kemudian senantiasa mereka memilih untuk memaafkan manusia. Allahu akbar. Itu taufik wallah jal. Taufik itu mah nasihat juga buat gua itu mah. Ya enggak? Semoga marah kita adalah marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah kita adalah marah karena membela sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Marah kita adalah marah karena kehormatan Allah
agamanya atau Rasul sunnahnya sallallahu alaihi wasallam yang terancam, semoga marah kita lillahi ta'ala. Ya. Dari Muadz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaidhan." Tuh, barang siapa yang menahan ledakan amarahnya, wa huwa qadir ala ayyanfudhah, padahal dia memiliki kemampuan untuk merealisasikan dan meledakkan amarahnya. Tuh lihat. Oke? Barang siapa yang memilih untuk menahan ledakan amarahnya, padahal dia di posisi yang dia bisa aja ngamuk ngomel. Misalnya di posisinya di atas atau kawan, atau dia punya keberanian dan punya kekuatan untuk ngamuk memang. Oke, dia punya kekuatan itu, tapi dia memilih untuk menahan ledakan amarahnya tersebut. Da'ahullahu subhanahu ala ru'usil khalaiq. Orang yang demikian kelak Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk yaumal qiyamah, di hari kiamat. Hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa, sehingga Allah berikan padanya pilihan, pilih bidadari-bidadari surga mana yang kau mau. Ya Allah, disuruh milih Jal. Ajib nggak? Suruh milih Jal. Iya gak? Bidadari surga nih Jal, dia suka bersenandung menunggu para lelaki-lelaki yang ditakdirkan untuk mereka layani kelak. Kita lihat kecantikan mereka yang tiada tara, namun mereka yang bucin terhadap kita, mereka yang tergila-gila dan bucin sama kita, sehingga mereka selalu bersenandung menunggu para makhluk-makhluk Allah yang telah ditakdirkan untuk mereka layani. Bidadari surga. Ya. Wah, udah jomblo mah kesian dah. Nah, ngerti deh kalau jomblo mah dah. Akhrajahu Abu Dawud. Itu diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang hasan. Oke? Okay? Kemudian juga di antara sebab menjadikan ghibah muwafaqat al-aqran wa mujamalah ar-rufaqa wa musa'adatuhum. Tuh. Kekelompokan. Iya kan? Seringkali kita membicarakan menggunjing musuh yang merupakan hakikatnya bukan musuh yang menzolimi kita, tapi dia menzolimi sohib kita nih. Kita ikut menggunjingnya, padahal nggak ada kaitannya dengan agama, yang akhirnya berkaitan dengan yang lain tuh ya. Apa berkaitan dengan yang kaidah-kaidah awal tadi kita sebutkan tuh ya. Hanya perkara-perkara yang sifatnya personal. Karena kita menyetujuinya dan ngegeng bersamanya, sehingga akhirnya kita memusuhi orang-orang yang mereka musuhi dan mencintai orang-orang yang mereka cintai. Lihat, orang yang hidupnya dan beragamanya hanya mengikuti apa yang dikatakan kelompoknya, ini mereka belum merdeka, belum bertauhid, belum menerapkan nilai tauhid secara full. Mereka yang bertauhid harusnya nggak demikian. Oke? Yani mereka yang benar-benar menerapkan nilai tauhid full, ini benar. Hidupnya merdeka, sosialnya merdeka, hanya mengejar apa yang menjadi ridha Allah, nggak ada urusan dengan yang lain. Beragamanya pun demikian merdeka, nggak ada lagi ikatan-ikatan ta'assub, nggak ada lagi ikatan-ikatan hizbi atau bahasa apapun itu yang membatasi kemerdekaan seseorang di dalam beragama. Oke? Bisa juga seseorang mencela orang lain berdasarkan al-la'ab wal hazal, karena bercanda dan joking, joking around. Oke? Yadhkur ghairahu bima yudhikan nas, dia menyebutkan tentang orang lain tujuannya menghadirkan tawanya orang-orang lain tuh. Ala sabil al-muhakah, dia ceritain, dia kisahkan tentang orang lain tujuannya untuk membuat ketawa orang lain. Hatta inna ba'dhan nas yakunu kasbuhu min hadza, sehingga sayangnya bahkan sebagian kaum muslimin usahanya dia cari duit dari kegiatan itu. Kal masrahiyyin wa ashab at-tamthiliyat, kayak artis-artis. Ya enggak? Wal aflam wa ma ashbah, dan hal-hal yang serupa demikian, artis-artis atau mungkin ya begitulah dengan bahasa-bahasa kontemporer yang kalian lebih mengetahuinya sekarang. Yang dimana memang dia cari duitnya adalah dari ngomongin orang lain, entah untuk membicarakan gosipnya dalam acara-acara gosip,
atau untuk membicarakannya, untuk menghadirkan tawa orang-orang lain, itu sesuatu yang dihisab di hari akhir nanti. Ya, yahsulun ala arzakihim, mereka mengejar rizkinya itu dengan cara itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladzi yuhaddits bil hadits liyudhika bihil qaum. Celakalah bagi seseorang yang menyampaikan sebuah ucapan, cerita dengan tujuan untuk membuat para manusia tertawa. Fayakdzib, akhirnya dia berdusta dalam ceritanya itu. Oke? Wailul lahu, sungguh celaka baginya, sungguh celaka baginya. Itu sampai 3 kali celakain nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga di antara sebab yang mendorongnya al-hasad, hasud. Bahasa kita iri, dengki ya. Sirik bahasa kita ya, sirik lokal. Iya dia mah sirik aja sama gua, sirik itu jalan. Rubbama uthniya ala syakhsin, mungkin seseorang, mungkin di suatu majelis seseorang dipuji, disanjung. Dan orang tersebut memang dicintai oleh banyak manusia. Sami' hasid, akhirnya ini orang yang hasad mendengar hal tersebut. Fala yajid sabilan ila tashaffi minhu, dia enggak memiliki cara lain untuk memuaskan hatinya bi ayyakdah illa bi ayyakdah fi, kecuali dengan mencela orang tersebut di hadapan para manusia. Hatta yafqad dzalika syakhs tilkal manzilah, tujuannya agar orang tersebut kehilangan kemuliaan dan sanjungan yang sedang didapatkannya. Ya. Bisa juga di antara bentuk penyebab ghibah adalah al-ghadab lillah tapi bi ghairi basirah. Dia marah membela agama Allah tapi bi ghairi basirah, enggak rapi caranya, enggak sesuai dengan ilmu yang seharusnya. Rubbama yakunul ghadab lillah, bisa jadi seseorang mungkin murkanya demi membela Allah Subhanahu wa taala. Yaghdab syakhsun ala munkar, dia murka, membenci sebuah kemungkaran. Qarafahu insan fayuhaddits bidzalika mudhiran ghadabah, dzakiran isma dzalikar rajul. Akhirnya ketika bertemu dengan seseorang, dia menampakkan seolah-olah dia marah membela Allah Subhanahu wa taala sambil menyebut kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang dia ingkari tersebut. Akhirnya jadi ngegosipin ini itu lihat, tanpa disadari. Tanpa disadari. Ya. Jadi mesti benar-benar ada urgensinya. Dihitung-hitung, ditimbang-timbang. Ini kalau cerita apa nih? Ini kalau diceritain jadinya riya atau jadinya sum'ah atau tahadduts bin ni'mah. Tuh, awas. Ini kalau diceritain jadinya ghibah atau i'tibar. Awas, buat ibrah. Ya. Buat ibrah atau buat ini jadinya ghibah atau nasihat. Tuh, awas. Mesti dihitung tuh sebelum kita nyeplos. Ya. Kadang nih ada pernah kita dapat cerita, bang kan gue datang no, ada syekh katanya di Istiqlal, ya gue datang no, ya keluarga kita masih cewek, gue datang no bang, gue datang. Ya kan, baru ngaji nih, anak baru semangat-semangatnya ngaji. Sholat dah kita lohor, kelar kajian. Habis kelar sholat lohor nih refleks lah, salaman lah sama ibu-ibu sampingnya. Gitu ya. Maksudnya mah ya, karena dia belum lama belajar katakan, atau mungkin seramah tamahnya, dia salaman habis sholat. Diingkarilah oleh mama sebelahnya. Nggak boleh tahu gitu, apa bid'ah. Orang-orang bang, gue digituin bang, lihat. Lihat, ini katakanlah dia membela agama ya, katakanlah memang salaman setelah sholat bid'ah, oke? Memang demikian, oke? Tapi dengan cara pengingkaran yang nggak punya basirah, tuh, nggak memahami dengan baik hakikat perkara ini, akhirnya sampai kepada praktek yang keliru di dalam mengingkarinya.
Kita bilang bid'ah, iya, tapi bukan berarti nolak kalau orang nyalamin kita. No, satu. Kedua, kalau mau menyampaikan itu bukan juga nggak boleh tahu bid'ah, yang lain denger jal. Ini nih kadang galaknya di sebelah situ tuh. Di furu. Akhirnya dia dapat dosa fadhihah, bongkar kekurangan orang, aib orang lain, jadi dapat gibahnya juga, terus menyakiti hati muslim yang lain, akhirnya dan kemudian merusak nama agama ini, seolah-olah begitu ya orang salafi mau salaman ditepok, diteriakin, tuh kan? Yang diserang apanya? Agama. Iya kan? Di antara penyebab besar terjadinya nilai yang negatif, penilaian manusia kepada gerakan dakwah ini, mau nggak mau emang mesti kita akui, karena emang penerapan kita sih sometimes yang emang nggak di atas basirah, nggak di atas ilmu yang mumpuni. Ya, demikian. Atau di antara sebabnya adalah kathratul faragh wa syu'ur bil malal was-sa'm. Tuh. Banyak waktu kosong terus bete. Tuh, orang suka gibah akhirnya begitu tuh. Ya. Dia nggak ada kerjaan emang. Nggak ada kerjaan. Terutama wanita, awas. Ada sedikit nilai fitrah di situ. Iya nggak? Anak-anak sekolah nyapu udah, ngepel udah, ngapain ya? Duduk deh nonton check and recheck. Masih ada nggak tuh? Tadi dituntut gue nih. Udah nggak ada kan ya? Hah? Nonton silet. Ya salam. Gue juga belajar silet. Iya nggak? Kosong waktu, terus bete. Ya. Akhirnya majelasnya ya tafakkah fi a'radin nas, hidangan mereka di dalam majelasnya, di dalam hangout, majelas ini hangout, di dalam hangoutnya nih hidangannya adalah daging-daging saudaranya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah min 'indi rabbi hatta yus'al an khams, an umri fima afnah wa an shababi fima ablah wa an malih min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa madza 'amila fima alim. Rasul berkata, tidaklah kaki seorang hamba bergerak di hari kiamat sehingga ditanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 5 perkara. Yani dimintai dulu pertanggungjawaban dari 5 perkara ini. Dari umurnya, yakni waktu hidupnya, fima afna, untuk apa dia habiskan waktu hidupnya. An syababi fima ablah, tentang masa mudanya, dia habiskan untuk apa masa mudanya. An malih min aina iktasabah, sehingga ditanya dia tentang harta-hartanya, dari arah mana dia hasilkan hal tersebut. Wa fima anfaqah, dan ke arah mana dia spending harta-hartanya tersebut. Wa madza amila fima alim, dan sampai ditanya sebesar apa pengamalan ilmu yang telah dia ketahui. 5 hal tersebut yang akan dimintai pertanggungjawabannya dari setiap hamba. Dan masih banyak lagi sebab-sebab lain yang mendatangkan akhirnya membuat seseorang disadari atau tidak, terjerumus ke dalam praktik ghibah. Bab berikutnya, ilaj al-ujub wa muhasabat an-nafs. Terapi ujub dan muhasabah diri. Kenapa di sini ujub? Karena begini. Orang-orang yang seolah-olah membicarakan orang lain ini, sehingga seolah-olah dia tidak memiliki kekurangan. Dia lagi menggambarkan seolah-olah dirinya adalah orang yang sempurna, tak memiliki kekurangan. Tuh, itu ujub tuh maksudnya di situ. Dari sisi itu makanya dibahasakan ujub. Maka tadi kita katakan, tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah mereka yang tersibukkan oleh aib-aibnya dari aib-aib orang lain. Ilaju, obatnya adalah bi ayyu fakir al-insan fi uyub nafsi, agar seseorang untuk mengobati, mentreatment hal tersebut dan kebiasaan tersebut, agar seseorang seringkali dia bermuhasabah dan memikirkan tentang kekurangan-kekurangan dirinya sendiri.
Kuntu qad dzakartu li ikhwani qadiman, dari dulu aku telah menyebutkan kepada ikhwan-ikhwan kita, mas'alah ma ziltu adzkur biha, sebuah permasalahan yang masih aku ingat dan masih aku sampaikan. Nafsi, aku masih mengingatkan diriku juga untuk melakukannya, wa iyahum, dan juga kepada saudara-saudaraku. Jadi Syekh ini ngajarin satu treatmentnya, oke? Ada namanya tariqah al-waraqah, metode kertas untuk mengobati diri kita dari praktek tersebut ya, sehingga kita menahan diri dari ghibah, lebih sadar dengan kekurangan diri kita. Ada praktek, ada caranya, metodenya pakai kertas. Ambil satu kertas, kemudian bikin 2 daftar. Tulis fadaili, keutamaan-keutamaanku, terus tulis uyubi, aib-aibku, kekuranganku. Tulis. Coba kau tuliskan seluruh aib-aibmu, coba kau tuliskan. Oke, kekuranganmu. Jangan khawatir, kau tak mesti mengumumkannya dan membacakannya di mimbar. Enggak, ini untukmu. Tulis aib-aibmu dan kekurangan-kekuranganmu. Coba jujur pada dirimu sendiri, coba. Tulis aib-aibmu, tulis di situ. Oke? Dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Jadi diagram, jadi table. Tulis daftar aib-aibmu dan kekuranganmu. Kata Syekh begitu. Oke? Di samping itu semua, sambil kau terus mengingat aibmu dan kekuranganmu yang belum kau sebut, coba kau tuliskan kelebihanmu deh. Maka niscaya kau akan temukan kertas tersebut tak mencukupi untuk seluruh aib-aibmu, sementara sisi keutamaanmu hampir kosong dan putih. Kau akan temukan diri. Ini untuk terapi diri, untuk masing-masing. Bukan sesuatu yang kemudian kau foto dan kemudian kau upload di story Instagrammu, itu bego. Bahlul itu mah. Allah nutupin aib lu balas bongkar. Ya, jangan itu mah. Ya. Kullu dzambin asallahu ayyaghfirah. Semua dosa semoga Allah mengampuninya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illal mujahirin, kecuali para mujahir. Mujahir ini apa? Orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, tapi Allah masih merahmatinya, Allah tutupi aib-aibnya. Di siang hari dia cerita sama manusia, semalam gua begini. Atau orang-orang yang berbuat dosa di pagi hari, di siang hari, Allah masih merahmatinya, Allah tutupi aibnya. Di malam hari dia umumin sama para manusia. Ya, ini dengan itu seolah-olah dia menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kayak gini nih Allah segen ampunin, nggak diampunin. Ya, tapi kita baca perkataan Syekh. Ya, ijlis wahdak, coba kau duduk sendiri, khalian birabbik, berdua-dua hanya dengan Tuhanmu. Datangkanlah sebuah kertas putih bersih, dan Anda langsung terjemahkan ya. Wada' fiha khattan ra'siyan, dan kemudian buatlah garis-garis yang membagi kertas tersebut ke dalam 2 barisan yang seimbang. Okay? Kemudian tulis di sisi sebelah kanan fadail, keutamaan-keutamaanku, dan sisi sebelah kiri radha'il, kekurangan-kekuranganku. Kemudian tulislah keutamaan-keutamaanmu. Wallahu yuraqibuk, Allah senantiasa memantaumu, awas. Dan tulis di sebelah kirimu, oke, kekurangan-kekuranganmu, tulis sebelah kanan keutamaan-keutamaanmu, dan awas, Allah senantiasa memantaumu. Tulis sebelah kiri kekurangan-kekuranganmu dan keburukan yang ada padamu. Dan kemudian kau bandingkan 2 sisi tersebut. Satajid ahadahuma, maka kau akan temukan satu sisi yakun abyad, hampir saja putih bersih, lam yuktab fihi syai', belum tertulis apapun. Wal akhar, adapun sisi lain, yakni sisi keburukan, qadis wadda mimma kutiba fihi, hampir jadi hitam total kertas tersebut karena nilai-nilai dan daftar keburukan yang kau tuliskan di situ yang begitu banyak. Kullu bani Adam khata', semua anak-anak Adam adalah makhluk yang senantiasa berbuat kekeliruan. Al-ma'sumu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maksum adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kau harus memang beberapa saat tusarih nafsak, jujur pada dirimu. Sarih nafsak, sekali lagi jujur pada dirimu.
Sungguh telah tiba saatnya agar kau duduk bersendiri dengan dirimu sendiri, khalian birabbik, berdua-dua dengan Tuhanmu, menyebutkan dan menuliskan aib-aibmu apapun itu bentuknya. Ana nahimun fit ta'am jiddan akul bila hisab wa bighair mujib. Misal kau tuliskan, aku nih benar-benar hobi makan luar biasa. Aku makannya nggak kehitung dan aku makannya bila mujib. Bahkan nggak ada urgensinya juga, aku bawaannya mau ngunyah aja. Tuh, itu masuk aib. Tulis di situ. Ana muqbil ala dunya bighairi da'. Tulis misalnya, aku benar-benar cinta dan mengejar dunia luar biasa, kalaupun nggak ada urgensinya. Tuh. Tulis ana hasud, aku nih suka hasad sama orang. Tatatalla ainai ila ma atallahu ghairi. Aku nih seringkali ngelihat nikmat-nikmat yang Allah limpahkan pada orang lain, kemudian aku pengen. Tuh. Ya. Aku melihat rizki-rizki yang Allah limpahkan pada orang lain, kemudian aku nggak terima, aku pengen. Ya. Aku hakud ala nas. Tulis semua bentuk-bentuk aibmu. Hasib nafsak, perhitungkan, muhasabahlah dirimu sendiri. Sebelum tuhasab, sebelum engkau diperhitungkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh metode ini adalah metode yang sangat efektif ternyata di dalam hisabin nafs, di dalam menghitung dan bermuhasabah atas diri sendiri, ya. Dengan cara tersebut Syekh mengajarkannya, ya. Dan kemudian tujuannya adalah agar di kemudian hari kau mulai memperbaiki dan menyibukkan dirimu dengan daftar-daftar aibmu sendiri tersebut. Tak sempat apabila kau memang melihatnya dengan matamu, kekurangan-kekuranganmu, dengan itu kau semakin terfokuskan kepada aib-aibmu dan semakin tak sempat kau mengurusi aib-aib orang lain. No, maksudnya itu. Min ajli an tastaqimal hayah, tujuannya agar lempeng kehidupanmu ke depannya. Yakfi ma madha, sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, sudah cukup. No. Okay? Innama madha ma madha, sesungguhnya semua individu punya masa lalu masing-masing. Fi fawdha min ghairi dhabit, semua masalah mungkin biarlah masa lalu yang telah terjadi, kekeliruan yang terjadi di masa lalu begitu liar, enggak beraturan, sudahlah. Hayat bila hadaf, mungkin kehidupan kita selama ini adalah kehidupan yang tanpa tujuan, bila makna, tanpa kehidupan yang tanpa makna. Sunun tanqadi wara sunun, belasan puluhan tahun berlalu, wal mar'u la yahsul fiha syai', sementara seseorang tak bisa menghasilkan apapun, yakni yang berarti untuk akhiratnya kelak. Ahdaf qaribah la tatajawaz nazar ar-rajul, kalaupun mereka memiliki goals mereka adalah goals yang dekat, goals yang hanya kelihatan oleh mata. Goals ini target ya, target yang hanya kelihatan oleh mata. Ila qadamai la, goals, tujuan yang tidak melebihi kedua kakinya. Laisa indak hadaf ba'id, kau akan sadari bahwa hakikatnya kau tak memiliki tujuan yang begitu jauh. Al hadaf al ba'id yang bagi ayyakun indak hadaf ba'id, laisa bil hadaf al marhali. Kalian harus memiliki tujuan yang jauh, bukan tujuan yang sifatnya temporary. Huwa ma yahris alaihin nas yurid ayyasna kadha wa kadha. Tujuan yang temporary adalah tujuan-tujuan yang seringkali ada pada para manusia. Aku mau melakukan ini dan ini, aku mau memiliki ini dan itu. Loh. Famadha ba'du? Laisa hunaka syai'un ba'du. Setelah mereka sampai kepada targetnya tersebut, terus apa? Nggak ada nilai lagi mulia yang dia kejar setelah itu. Amal hadaf al-gha'i, adapun tujuan yang jauh, tujuan yang emang layak disebut sebagai tujuan, hadza innama yantahi bintihail umr. Tujuan itu hanyalah habis ketika habis umurmu. Anturdi rabbak, yaitu untuk meraih keridhaan Rabbmu. Antahsulal jannah, yaitu untuk berhasil meraih surganya. Antafuza biha tafuz birridwan antanju minan niran, agar kau berhasil meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan terselamatkan dari api neraka. Hadfun ghai, itulah tujuan yang jauh. Hadaf ba'id al-ahd, tujuan-tujuan yang memang layak disebut sebagai tujuan.
الهدف المرحلية يسلم بعضها إلى بعض من أجل الوصول إلى الهدف البعيد إلى الهدف النهائي. سل نفسك خاليا بربك ما هو هدفك. Maka layak beberapa saat kau berdua dengan Tuhanmu dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa hakikatnya tujuan kehidupanmu? Apa hakikatnya target dari hidupmu? Ba'duhum yaqul tarbiyati, sebagian mereka berkata, aku ingin mendidik anak, pengen gedein anak, pengen suksesin anak ini. Itu tujuan-tujuan hakikatnya temporary. Ini penutupannya. Al-haqiqah wa du'a. Al-haqiqiyah, al-qimah al-haqiqiyah wa du'a. Nilai-nilai yang hakiki dan kemudian doa dari Syekh. Ammal hadful ba'id, adapun tujuan yang jauh, antakuna dha fadail, adalah ketika kau mentargetkan agar dirimu menjadi seorang individu yang membawakan nilai-nilai kemuliaan. Innama qimatuk bifadailik, sesungguhnya hargamu adalah sesuai dengan nilai-nilai mulia yang ada pada dirimu. Bifadail nafsik, kemuliaan, nilai-nilai mulia yang ada di dalam jiwamu. Bima ataqallahu min khuluq hasan, yakni dari perangai-perangai yang baik yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan pada dirimu. Ya, qimatuk bitaqwaq li rabbil ardi was sama, sesungguhnya hargamu, kadarmu sesuai dengan kadar ketakwaanmu kepada Rabb yang memiliki langit dan bumi Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Rasul bersabda, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. As'alullah, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuslihana, semoga Allah memperbaiki kondisi kita. Wa ayyusliha bina, semoga Allah mendatangkan perbaikan melalui kita. Wa ayyaj'ala hudatan muhtadin, dan semoga Allah menjadikan kita senantiasa mendapatkan hidayahnya dan membawakan hidayah bagi orang lain. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selesai materi tersebut, semoga dapat difahami nilai-nilai yang disampaikan dan menjadi bekal kehidupan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.